Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat, rahmat dan hidayahnya lah semata, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang suci mubarakah ini dalam rangka mengikuti kegiatan ceria Ramadan 1443 Hijriah di Masjid Jabal Nur, Buntu Kalando, Kecamatan Sangala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Ciri-ciri orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agama Allah, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang lain. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang kelak akan menggantikan orang-orang yang murtad dari agamanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Ia kehendaki. Lantas, siapakah kaum yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kaum yang dimaksud tersebut adalah yang pertama, azillatin 'alal mu'minin, yakni orang yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman adalah menyayangi, membantu dan menolong sesamanya umat beriman pula. Dan
tak kalah pentingnya lagi adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Menghormati yang lebih tua adalah tugas kita sebagai seorang anak. Maka dari itu saya ingatkan kepada hadirin sekalian bahwasanya marilah kita bahagiakan hati kedua orang tua kita dengan sikap dan perilaku kita yang mulia. Selanjutnya yang kedua adalah izzatin 'alal kafirin, yakni orang yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir adalah tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mereka kerjakan. Apalagi jikalau kegiatan yang mereka kerjakan itu bertentangan dengan akidah kita. Selanjutnya yang ketiga adalah yujahiduna fi sabilillah, yakni orang yang berjihad di jalan Allah. Karena jihad adalah artinya sungguh-sungguh, maka belajar atau sekolah adalah bagian daripada jihad kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi kalau kita sekolah dan belajar dengan tidak sungguh-sungguh, maka itu bukan bagian daripada iman, tetapi sekedar melepas tanggung jawab saja. Selanjutnya yang keempat adalah wala yakhafuna laumata laim, yakni orang yang tidak takut kepada celaan orang lain. Di dunia ini terkadang kebaikan dianggap keburukan, dan begitu pun sebaliknya, keburukan malah dianggap menjadi kebaikan. Mengapa demikian? Karena banyaknya orang yang suka mencela. Jika ada orang yang melakukan kebaikan, tidak sedikit orang yang mencelahnya. Dan begitu pun sebaliknya, jika ada orang yang melakukan keburukan, maka tidak sedikit pula orang yang memujinya. Contohnya, sebelum saya masuk di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kadwaja, saya jarang sekali menggunakan hijab. Akan tetapi setelah saya masuk di pondok tersebut, saya pelan-pelan mulai menggunakan hijab. Dan setelah sebulan saya di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kadwaja, saya pulang ke kampung. Tiba-tiba di tengah perjalanan, saya bertemu dengan teman-teman saya waktu SMP. Mereka mengejek dan seakan-akan mencela saya dengan mengatakan, sudah pakai hijab tahu ah." Tetapi di dalam hati saya mengatakan bahwa hiraukan saja apa yang mereka katakan. Dan mereka pun melanjutkan pencelaan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya den di kaya tahu lama sembajang, padahal yang naden lama sembajang jodi ke amasigi itu pun ke hari Jumat bisa hari Idul Fitri. Nah singgalin namanya den tahu lama sembajang jatang ngalalan, aneh kan? Akan tetapi di dalam hati saya mengatakan bahwa hiraukan saja apa yang mereka katakan, karena yakinlah apa yang kau kerjakan itu adalah suatu kebaikan. Dan di dalam agama pun dianjurkan untuk kaum hawa untuk menutup auratnya. Dan jikalau sekiranya saya takut kepada celaan-celaan tersebut, pasti saya akan merasa lemah di hadapan mereka. Akan tetapi saya tidak takut kepada celaan-celaan tersebut. Justru itu menjadi motivasi buat saya untuk terus berjuang demi menggapai cita-cita dan untuk membanggakan kedua orang tua, bangsa dan agama yang saya cintai. Dan jikalau sekiranya kita lemah, jikalau sekiranya pada saat itu saya merasa lemah dan berkecil hati, pasti saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan kembali lagi ke Kadwaja, karena anggapan orang lain kalau kita menggunakan hijab itu adalah sebuah kesalahan. Akan tetapi pada saat itu saya tidak, akan tetapi pada saat itu
Saya tidak pernah merasa lemah ataupun berkecil hati di hadapan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Sebagai kesimpulannya bahwa jikalau kita ingin mendapatkan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan syukurilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai di sinilah apa yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. I think that all. Thank you. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.